Selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara-saudara yang saya kasihi. Saya dengan Olivia Margaret Novita atau biasa disebut dengan Olive. Di sini saya akan membawakan topik Komsel atau komunitas sel. Mungkin banyak banget dari kalian yang belum tahu kalau ada istilah ini atau bahkan sudah tahu sedikit-sedikit. Namun sekarang saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih dalam mengenai apa itu Komsel. Oke, apa itu komunitas sel? Komunitas sel itu sama halnya dengan kelompok kecil dalam gereja yang berkumpul secara rutin. Dengan tujuan saling membangun iman, berdoa bersama, belajar firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Di kelompok ini, kalian bisa sharing apapun yang kalian alami selama kehidupan kalian, atau bahkan kalian bisa mendapatkan hal-hal baru dari saudara-saudara kalian semua. Oke, selanjutnya, apa sih yang menjadi dasar Alkitabiah dalam komunitas sel? Yang pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46-47 yang berbunyi, jemaat mula-mula berkumpul di rumah-rumah. Yang kedua ada Ibrani bab 10 ayat 24-25 yang berbunyi saling menasihati dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan yang terakhir ada Matius bab 18 ayat 20 yang berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Semua ayat-ayat Alkitab ini sama halnya atau sama berhubungan dengan komunitas sel yang ada dalam gereja. Oke, selanjutnya aku akan membahas apa sih tujuan utama dari Komsel. Atau banyak orang mikir kalau Komsel itu buat apa sih? Oke, di sini aku akan membahas. Komsel itu nggak hanya semata-mata untuk mencari teman atau hanya seolah-olah mencari keakraban. Namun, Komsel ini mempunyai 4 tujuan penting lainnya. Yang pertama, ada pertumbuhan rohani pribadi dan bersama. Jelas, karena tujuan Komsel kan memang berdoa dan saling melayani ya. Yang kedua, ada membangun relasi yang akrab dalam Kristus. Yang ketiga, ada wadah pelayanan dan penginjilan. Yang terakhir, ada tempat saling mendoakan dan saling menolong. Oke, selanjutnya aku akan membahas struktur dan dinamika komunitas sel. Yang pertama, komunitas sel ini tentunya memiliki pemimpin sel yang bertujuan atau yang bertugas sebagai memimpin diskusi dan membimbing anggota. Yang kedua ada anggota yang aktif berpartisipasi, saling mendukung. Yang ketiga ada agenda pertemuan, pujian, doa, sharing, pembahasan firman, dan penutup. Tentunya semua agenda atau aktivitas di komunitas sel itu terstruktur karena memang ada orang yang mengatur agenda tersebut. Dan itu merupakan tugas agenda pertemuan. Yang terakhir ada rotasi kepemimpinan. Hal ini tuh bertujuan agar setiap orang bertumbuh dalam tanggung jawab biar mereka masing-masing pribadi juga merasakan hal dalam memimpin komunitas sel. Oke, selanjutnya aku akan membahas manfaat mengikuti komunitas sel. Yang pertama, Anda mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Yang kedua, mendapat dukungan di masa sulit. Jadi kalian di komunitas sel ini kalian bisa sharing apapun permasalahan kalian dan kalian akan mendapatkan saran dari masing-masing anggota. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa memiliki terhadap gereja. Yang terakhir adalah melatih kepemimpinan dan pelayanan terhadap sesama. Oke, selanjutnya aku akan membahas tantangan yang ada atau kita temukan di komunitas sel. Yang pertama, jelas perbedaan karakter dan latar belakang. Karena kita terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Jadi kita diharuskan bagaimana caranya kita bisa menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua, ada kurangnya komitmen anggota, jadwal yang bentrok, dan juga tantangan menjaga keintiman rohani. Nah, banyak sekali tantangan yang ada dalam komunitas sel ini. Namun kita harus bisa pintar-pintar untuk menghadapi tantangan yang ada dalam komunitas sel ini. Selanjutnya aku akan membahas hal-hal yang perlu kita lakukan atau hal yang bisa menjaga komunitas tersebut agar menjadi lebih sehat. Yang pertama, ada doa bersama dan konsisten dalam pertemuan. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani bukan memerintah. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran antar anggota. Di sini kita diajarkan untuk saling terbuka dan juga jujur karena untuk bisa juga menghindari kesalahpahaman dan juga ketidakpastian. Yang terakhir ada fokus pada firman Tuhan dan kasih Kristus. Selanjutnya aku akan membahas apa sih dampak Komsel bagi gereja dan juga masyarakat. Yang pertama, komunitas sel ini membuat gereja lebih hidup dan juga dinamis karena ada sekelompok yang aktif dalam melayani dan juga beribadah bersama. Yang kedua, menjadi wadah penginjilan lokal. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan juga yang terakhir, membangun kesatuan tubuh dan Kristus.
Oke, dari materi yang sudah saya berikan, menurut saya komunitas sel dalam gereja adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena melalui komunitas sel kita dapat saling mendukung, mendoakan, dan juga berbagi pengalaman hidup satu sama lain. Komunitas sel ini tuh juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari Alkitab dan memahami firman Tuhan lebih dalam. Dengan demikian, kita dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan juga lebih dewasa dalam iman kita. Komunitas sel juga membantu kita untuk menjadi lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang di dunia ini. Selain itu, komunitas sel juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan talenta dan juga kemampuan kita, serta untuk melayani satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menjadi bagian dari tubuh Kristus yang utuh dan juga berfungsi dengan baik. Komunitas sel ini juga membantu kita untuk mengatasi kesulitan dan tantangan hidup, serta untuk menemukan harapan dan kekuatan dari Tuhan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.